Bab 035. Ya ampun, sepertinya benar. Berarti sih, Pak Davin itu anaknya Budina. Benar. Kalau dilihat-lihat, wajah mereka memang mirip. Ya Tuhan, gak ngangka. Beragam komentar mulai bermunculan. Membuat orang-orang itu mulai merasa tak enak hati karena selama ini begitu merendahkan Davin. Sekarang mau bukti apa lagi? Apa perlu saya minta Pak Davin untuk memperlihatkan kartu keluarganya agar kalian percaya? Tanya Pak Burhan lagi. Ia kembali memasukkan ponselnya ke dalam saku celana. Pantes selama ini gak pernah lihat dia bekerja. Iya benar. Ngapain kerja kalau hasil kos-kosan ini aja udah mencukupi semuanya? Tapi kalau anaknya Budina kenapa kelakuannya jauh beda, ya? Budina itu kan baik sekali. Dermawan. Ini kok anaknya kerjaannya keluyuran malam-malam. Mana pulangnya kadang sempoyongan, bisik seorang ibu-ibu sangat pelan sekali pada orang di sebelahnya. Namun, karena jaraknya dengan Pak Burhan sangat dekat, jadi laki-laki itu bisa mendengarnya dan kembali dibuat kesal. 128. Saya kasih tahu lagi. Jika selama ini kalian selalu melihat Pak Davin keluar malam-malam, itu tak lebih hanya untuk menemui anak-anak gelandangan yang selama ini dekat dengannya. Membawakan mereka makanan dan terkadang mengajari anak-anak itu belajar. Menulis, membaca, berhitung. Gak percaya? Sana tanya sama anak-anak yang setiap malam selalu tidur di bangunan kosong sana. Sekalian tanya pada para satpam, tukang parkir, yang suka bekerja malam-malam sekitaran jalan sini. Mereka juga selalu dibagi makanan oleh Pak Davin setiap malam. Kalau Pak Davin gak bisa karena ada keperluan, dia akan meminta saya menggantikannya. Jadi, kalau lihat Pak Davin pulang larut terus jalannya sedikit terseok-seok, itu bukan mabuk. Tapi capek campur ngantuk. Makanya jangan dulu menilai orang lain dari apa yang dilihat selawat saja. Karena terkadang dugaan-dugaan itu gak benar sesuai dengan kenyataan, beber Pak Burhan panjang lebar. Para warga itu pun kian merasa tak enak karena selama ini sudah menuduh Davin yang tidak-tidak. Mereka hanya bisa tertunduk malu tanpa berani berkata apa-apa. Untung saja Pak Davin ini orangnya baik. Coba kalau tidak. Kalian-kalian yang selama ini selalu mengejeknya pasti sudah disuruh angkat kaki dari sini. Mau kemana? Mau nyari di mana lagi kos-kosan nyaman tapi murah di daerah sini? Ada. Tidak akan ada kan? Karena Pak Davin ingin menjalankan wasiat Budina untuk menjalankan kos-kosan ini untuk membantu banyak orang tanpa memberatkan. Bahkan kalian-kalian yang sering nunggak bayar kosan pun, tak pernah dipermasalahkan oleh Pak Davin bukan? Seolah ingin menuangkan semua unek-unek yang berbulan-bulan sudah ditahannya, Pak Burhan pun membongkar semuanya sekalian. Para penghuni kosan kian menunduk dalam. Malu, menyesal, semuanya bercampur menjadi satu. Terutama mereka-mereka yang selama ini terang-terangan suka menghina dan merendahkan Davin. Maafkan kami, Pak Davin. Kami tidak tahu kalau Anda sebenarnya pemilik kos-kosan ini. Kami benar-benar minta maaf untuk semua kesalahan kami selama ini. Seorang ibu-ibu berjilbab panjang mulai bersuara mewakili warga lain. Iya benar, Pak, maafkan kami. Jangan suruh kami pergi ya, Pak. Kami mohon. Benar, Pak Davin. Tolong jangan jual juga kos-kosan ini. Kami tidak tahu harus pindah kemana. Kami sudah bertahun-tahun tinggal di sini dan sudah merasa rumah kami sendiri.
Benar, Pak, tolong. Suara warga kembali riuh mengiba pada Davin. Bahkan kini, panggilan mereka begitu hormat dengan menyebut Pak Davin. Berbeda dengan sebelumnya yang sering kali hanya dipanggil si Davin atau preman urakan. Sudah, tenang semuanya. Davin yang dari tadi hanya mendengarkan, kini kembali angkat bicara. Pertama, tolong jangan panggil saya Pak. Panggil dan bersikap biasa saja. Saya gak nyaman. Yang kedua, saya sudah memaafkan apapun itu. Entah perkataan atau sikap apapun dari bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Dan yang ketiga, saya jamin kos-kosan ini tidak akan dijual. Saya pastikan tidak akan ada yang angkat kaki dari sini. Tanah ini milik saya dan kalian semua. Dan selamanya akan tetap menjadi milik saya dan kalian semua yang ada di sini, lanjut Davin lantang dan penuh keyakinan. Hore! Alhamdulillah! Yes! Suara-suara riuh kegembiraan itu begitu memekakkan telinga. Wajah para warga yang berkumpul kini kembali berseri dengan perasaan lega dan tenang. Tak resah dengan khawatir lagi seperti tadi. 129. Terima kasih, Pak Davin. Makasih banyak, Pak. Hidup, Pak Davin. Sudah saya bilang gak perlu panggil Pak. Panggil nama saja seperti biasa. Dan sekarang, lebih baik kalian semua bubar. Tinggal kembali di sini dengan nyaman dan tentram, tutur Davin menghentikan keriuhan tersebut. Ayo kita bubur. Salah seorang warga mengomando. Permisi, Pak. Kami kembali ke kamar dulu, tutur warga yang lain. Davin geleng-geleng kepala. Meski sudah dilarang, tetap saja panggilan Pak tersemat padanya. Namun ia pun memaklumi, karena di zaman seperti ini, yang kaya akan dihormati sementara yang biasa akan dipandang sebelah mata. Gimana ini, Pak? Katanya para pihak yang terkait telah mendatangi ayah Anda untuk membicarakan masalah kos-kosan ini, tanya Pak Burhan pelan pada Davin dengan raut wajah resah. Nanti saya akan temui Papa langsung. Jangan khawatir, jawab Davin tenang. Baiklah. Saya yakin Pak Davin bisa mengatasinya, balas Pak Burhan. Kalau gitu, saya permisi, lanjut Pak Burhan pada Davin. Ia juga sempat melirik Ayu dan mengangguk hormat pada istri dari majikannya tersebut sebelum akhirnya berlalu pergi. Ayu yang dari tadi berdiri tak jauh di belakang Davin, hanya bisa terdiam setelah mendengar semuanya. Sok, kecewa, bingung, tak enak hati, minder dan mulai merasa rendah diri semuanya bercampur menjadi satu. Padahal, rasa cinta Ayu pada laki-laki itu mulai tumbuh subur di hatinya. Namun mengetahui kenyataan itu, Ayu mulai sadar diri jika dirinya tak sederajat dengan Davin. Apa aku bilang, Mbak? Kak Davin itu beneran orang kaya, bisik Raya yang berdiri di sampingnya sembari menyenggol lengan sang kakak. Ayu tak menanggapi apa-apa. Kali ini ia sedang tak antusias untuk berkelakar apalagi tertawa. Ia hanya sedang berusaha menetralkan perasaannya yang kini sungguh tidak nyaman. Ayu, ajak Raya dan Davin ke kamar. Kok malah pada diam di sini? Titah Davin santai seolah tak terjadi apa-apa. Ayu mengangguk pelan. Wajahnya masih kaku dan tanpa senyuman. Ayo, Rai, katarnya lesu. Ayu pun berjalan dengan perasaan tak menentu menuju kamar kos yang ditempatinya bersama Davin. Hingga ia dan kedua adiknya itu memasuki kamar kosan yang tak terlalu luas tersebut. Oh,
Jadi di sini selama ini kakak tinggal. Lumayan nyaman, kata Raya begitu masuk. Matanya berputar mengitari seluruh ruangan. Iya. Hanya itu yang Ayu katakan. Ia sungguh tak sedang berselera untuk membahas apapun. Enak ya, Mbak, tempatnya. Aldi mau dong SMA nanti sekolah di kota terus tinggal di sini. Kayaknya lebih nyaman ketimbang di rumah, cicit Aldi dengan raut wajah serius. Lihat nanti, ya. Lagi-lagi Ayu menjawab singkat. 130. Sementara di luar kamar, Davin sedang menghubungi dulu seseorang. Bagaimana kondisi kakek? Tanyanya pada Ricky. Baik. Hanya saja masih lemas. Tapi bos gak perlu khawatir, ada saya yang menjaganya, timpal Ricky di seberang. Sana. Syukurlah. Sore ini sepertinya saya akan sedikit telat ke RS. Saya akan menemui papa dulu, ada urusan, balas Davin. Setelahnya, ia langsung mematikan panggilan dan segera masuk ke dalam. Bergabung bersama Ayu dan kedua adiknya. Selamat datang di tempat Mbak Ayu sama kakak, Raya, Aldi. Semoga kalian betah ya meski cuma beberapa hari, tukas Davin bersemangat. Wajahnya nampak biasa dan santai seolah tak terjadi apa-apa. Laki-laki berusia seperempat abad itu duduk di samping Aldi lalu merangkul pundak adik iparnya tersebut. Selama kalian di sini, kalian boleh jalan-jalan kemana saja. Mall, alun-alun, atau nonton bioskop, lanjut Davin lagi antusias. Wah, beneran, Kak. Mau. Dengan mata berbinar, Aldi mengangguk. Raya juga mau dong, Kak. Mumet abis ujian. Hehe. Raya ikut menimpali. Hanya Ayu yang masih terdiam. Ia pura-pura menyibukkan diri dengan menggunting kuku yang sebenarnya belum panjang. Gaslah pokoknya. Ajak Mbak Ayu juga dong. Diam terus dari tadi. Belum kedengaran suaranya, goda Davin sembari melirik Ayu. Jika biasanya Ayu akan mendelik pura-pura tak terima, kali ini dia tetap diam dan tak menimpali apapun. Kalian pasti mau istirahat. Yuk, ke kamar satu lagi. Kalau ngumpul di sini semua, sempit soalnya, ajak Davin pada Raya dan Aldi. Sengaja Davin melakukan itu karena sudah bisa membaca gelagat aneh dari istrinya itu. Ah, iya. Raya juga mau rebahan nih, pegal, balas Raya sambil bangun dari duduknya. Pun dengan Aldi. Keduanya mengikuti Davin keluar dari kamar itu lalu masuk ke ruangan yang hanya terhalang satu kamar saja. Kalian bisa istirahat di sini. Kalau butuh apa-apa, tinggal ketuk aja kamar kakak, oke? Satu lagi. Kalau mau ngemil, ambil di sini. Banyak makanan di situ. Habiskan juga gak apa-apa. Nanti beli lagi, ujar Davin sembari menunjuk lemari kecil. Raya dan Aldi mengangguk mengerti. Keduanya berlomba untuk menghambur ke atas tempat tidur. Ingin buru-buru merebahkan badan masing-masing. Sementara Davin bergegas keluar lalu kembali ke kamarnya bersama Ayu. Davin yang baru masuk, langsung duduk di sebelah Ayu. Menatap sang istri yang masih sibuk dengan gunting kuku sembari menggosokkan kukunya ke area yang kasar agar lebih rapi. Namun bukan itu alasan sebenarnya. Ayu hanya bingung mengungkapkan kekecewaannya. Diam terus dari tadi. Kenapa? Davin sengaja menyenggol pelan badan Ayu oleh badannya sembari mengulum senyum. Kenapa? Mas tanya aku kenapa?
Harusnya aku yang tanya kenapa Mas membohongiku, balas Ayu akhirnya memberanikan diri. Bohong? Soal apa? Davin malah balik bertanya. 131. Soal siapa Mas sebenarnya? Kenapa Mas gak bilang kalau Mas adalah pemilik kos-kosan ini? Timpal Ayu kesal. Meski ia tetap menjaga intonasi bicaranya agar tak tinggi. Davin malah tergelak pelan. Emangnya penting? Iya. Lagian aku gak bohong kok, saat kamu tanya dari mana aku punya uang, aku jawab jujur kalau itu hasil warisan. Dan inilah warisan dari ibuku. Kos-kosan ini. Ayu mendengus pelan. Memang benar apa yang dikatakan Davin. Hanya saja Ayu tak menyangka jika warisan itu berbentuk kosan. Sudah ah, mukanya jangan ditekuk mulu. Entar cantiknya berkurang loh. Aku minta maaf deh kalau gak jujur dari awal. Kamu maafin kan? Ujar Davin mencoba membujuk Ayu yang wajahnya masih kuyu. Adakah yang masih belum aku tahu lagi tentang, Mas? Ayu malah kembali bertanya. Kenapa? Sepenting itukah segala tentangku untukmu? Balas Davin balik bertanya. Tentu saja. Mas suamiku dan kita sudah menikah. Jangan pernah menyembunyikan apapun dari pasangan. Karena Mas tahu, keterbukaan dan kejujuran itu kunci langgengnya suatu hubungan, timpal Ayu. Berarti, kamu berharap pernikahan kita langgeng, iya? Balas Davin sambil mengulum senyum. Ayu menunduk malu. Ia merasa grogi karena keceplosan mengatakan hal demikian. Padahal sedari awal, dialah yang seringkali mengingatkan Davin jika pernikahan mereka hanya pura-pura dan sementara. Tapi kini, apa yang dikatakan Ayu sangat berbanding terbalik dengan perkataannya dulu. Ayu sebenarnya ingin mengangguk. Ingin menjawab iya dengan suara lantang dan mengatakan jika dirinya berharap pernikahan mereka langgeng. Namun, Ayu khawatir jika Davin berpikir bahwa dirinya adalah wanita matre yang mau pada dia setelah mengetahui bahwa Davin adalah orang kaya. Ayu memilih bungkam. Tak mengangguk juga tak menggeleng. Ia bingung harus apa sekarang. Bahkan kini, Ayu pun merasa canggung pada Davin. Dengar, Yu. Pada saatnya nanti, aku akan menceritakan semuanya padamu. Semuanya. Tapi kamu tolong bersabar sebentar saja. Karena aku masih memiliki urusan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kamu percayakan sama aku. Tutur Davin lembut. Ia mengambil kedua tangan Ayu dan menggenggamnya hangat. Janji? Tanya Ayu sembari memberikan jari kelingkingnya. Janji, Tuan Putri. Timpal Davin sambil mengaitkan jari kelingkingnya ke kelingking Ayu. Keduanya pun tersenyum lebar bersamaan. Meski kini Ayu sudah mulai mengetahui kehidupan Davin sedikit demi sedikit, hanya satu harapan hati Ayu. Suaminya itu tak akan pernah berubah dalam memperlakukan dirinya. Selama mereka masih terikat dalam hubungan pernikahan. Kecuali jika Davin ingin melepaskan Ayu karena kasta mereka yang tidak sederajat. Dah, sekarang temenin adik-adikmu Gih. Kasian mereka, takutnya mau apa-apa tapi canggung mau bilang, kata Davin pada Ayu setelah jari keduanya terurai. Aku izin keluar dulu, ya, ada urusan. Mungkin pulangnya sedikit malam, lanjut Davin. Ayu sebenarnya ingin bertanya urusan apa dan kemana. Hanya saja ia merasa sungkan dan takut Davin merasa tak nyaman karena seolah dikekang oleh dirinya. Hingga akhirnya, Ayu memilih mengangguk tanpa berkomentar apa-apa.
132. Oh, iya. Ini belum terlalu sore. Barangkali kamu mau ajak adik-adikmu jalan-jalan, mumpung lagi pada di sini. Ini uangnya. Davin meletakkan beberapa lembar uang berwarna merah di atas meja kecil. Gak usah, Mas. Aku ada uang kok, cegah Ayu cepat. Ia sungguh tak enak merepotkan Davin. Apalagi untuk urusan kedua adiknya.